Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Thayyibah, NIM 190321100067 dari kelas Agribisnis A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan poster saya yang bertemakan pemetaan struktur pasar output dan pasar input untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Pada poster saya terdapat 4 model pasar output, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Dan selanjutnya, pada pasar input terdapat pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar persaingan sempurna terdapat beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, maka tindakan yang dilakukan seorang penjual atau pembeli tidak akan mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih banyak daripada penawaran, maka harga yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna sangat tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, apabila penawaran jauh lebih banyak daripada jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Yang ketiga, barang yang ada di pasar sangat homogen. Tidak dapat dibedakan mana barang yang berasal dari produsen A, produsen B, dan seterusnya. Selanjutnya, pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Apabila penjual merasa mendapat keuntungan yang baik di pasar itu, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar dan juga sebaliknya. Apabila penjual merasa tidak mendapatkan keuntungan, maka dia akan keluar dari pasar. Yang terakhir, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Setiap pembeli mempunyai pengetahuan yang baik mengenai keadaan pasar. Keseimbangan pada pasar persaingan sempurna, harga yang terbentuk di pasar ketika kurva permintaan dengan kurva penawaran saling berpotongan. Perpotongan antara kurva permintaan dan juga penawaran merupakan kesepakatan dari produsen dan juga konsumen yang ada di pasar terhadap produk tertentu. Harga keseimbangan berada pada P bintang, jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan sebesar I bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga tertentu adanya proses tawar-menawar antara produsen dengan konsumen yang ada di pasar. Pada pasar monopoli terdapat beberapa karakteristik. Di antaranya, hanya ada satu penjual, akan tetapi dihadapkan dengan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar, yaitu perusahaan yang lain mengalami kesulitan untuk melakukannya karena terdapat beberapa hambatan-hambatan untuk masuk ke pasar monopoli. Hambatan tersebut berupa teknologi maupun hambatan modal ataupun legalitas. Selanjutnya, produsen bertindak sebagai price setter. Karena hanya ada satu penjual, maka produsen bisa bertindak sebagai price setter, yaitu bisa mengatur harga dari produk yang dijualnya. Pada kurva monopoli dalam keadaan keuntungan, di pasar monopoli kurva permintaan memiliki slope negatif. Kurva marginal revenue-nya memiliki slope negatif, tetapi besarnya slope 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti gambar kurva di atas, maka harga itu keuntungan yang maksimal tercapai ketika MR sama dengan MC. MR berpotongan dengan titik MC, maka jumlah output yang dihasilkan oleh seorang monopoli sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang, maka seorang monopolis akan menjual barang sebesar P bintang. Dalam pasar monopoli, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan juga P bintang. Pada pasar monopolistik terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, di dalam pasar terdapat banyak perusahaan, akan tetapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna, tidak sedikit seperti pasar monopoli. Yang kedua,
Komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda karakteristiknya. Masing-masing produk memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap konsumen mampu membedakan produk tersebut dihasilkan dari produsen A, B, atau C, dan seterusnya. Yang ketiga, mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, yaitu dipengaruhi karena jumlah perusahaannya cukup banyak. Jadi apabila perusahaan itu memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, tetapi kekuasaannya sangat tidak mutlak, tidak seperti pasar monopoli. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki pasar. Di dalam pasar monopolistik, seorang produsen merasa untung, maka dia akan dapat dengan mudah masuk di pasar tersebut. Yang terakhir, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Promosi sendiri sangat penting untuk memikat konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kurva monopolistik dalam keadaan keuntungan. Kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dari kurva pasar monopoli. Keuntungan seorang monopolistik akan terjadi apabila terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Pada kurva tersebut, marginal cost dan revenue bertemu pada titik E. Maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sedangkan jumlah harga dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang dijual oleh produsen yaitu sebesar P bintang. Pada pasar oligopoli terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Yang kedua, terdapat banyak pembeli di pasar. Jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak seperti pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, barang yang diproduksi standar. Barang yang diproduksi di pasar ada kalanya barang yang standar. Misalnya pada industri penghasil barang mentah, misal baja aluminium, dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Selanjutnya, sulit dimasuki perusahaan baru. Image dari perusahaan yang sudah lama terbangun dan juga kuat dengan pembeli dibandingkan dengan perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama, namun pembeli tahu kualitas dari barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Yang terakhir, perlu dilakukannya promosi. Untuk menarik perhatian pembeli sangat perlu adanya promosi dan juga pengiklanan. Kurva keseimbangan pasar oligopoli. Gambar keseimbangan perusahaan pada oligopoli dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan pada gambar tersebut tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di atas titik A1 dan A2, harga dan jumlah produk perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Pada pasar input terdapat pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam tenaga kerja berarti terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja tidak menyatukan diri dalam serikat-serikat buruh. Pada kurva persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja, kurva sebelah kiri menunjukkan tingkat upah di pasar tenaga kerja, dan di dalam suatu perusahaan dalam gambar tersebut, kurva MRC sama dengan D adalah kurva permintaan tenaga kerja, dan kurva S adalah penawaran tenaga kerja. Dengan begitu, keseimbangan dapat diperoleh pada titik E. Berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L dan tingkat upah adalah W. Selanjutnya, pada pasar input juga ada pasar tenaga kerja monopoli. Perusahaan hanya menerima upah yang ditetapkan pekerja. Salah satu bentuknya yaitu serikat pekerja. Seperti halnya karakteristik monopoli, serikat pekerja menetapkan upah lebih tinggi dibandingkan keseimbangan kompetitif. Kurva serikat buruh mempunyai kekuasaan monopoli. Pada kurva tersebut dijelaskan bahwa serikat buruh mempunyai kekuasaan monopoli.
di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar berturut-turut ditunjukkan oleh kurva DD dan SS. Dengan demikian, apabila pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna, keseimbangan tercapai pada titik E. Upah akan tercapai pada titik A, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah B. Tingkat upah sebesar A masih belum memuaskan para pekerja, maka mereka menuntut yang lebih tinggi, yaitu sebesar A1. Pada tingkat upah ini, perusahaan hanya bersedia mempekerjakan sebanyak B1 tenaga kerja. Sedangkan pada tingkat upah lebih tinggi, penawaran tenaga kerja adalah B2. Maka terdapat pengangguran sebanyak B1 dan B2.